Salam, salam, selamat pagi, saudara di Jumse Mahadone atau Cahaya Pilan dalam acara Renungan Pagi. Tidak lupa juga kita menyapa saudara kita di benua Amerika, di negara Bagandio dan sekitarnya sudah sore menjelang malam hari. Dan juga kita menyapa saudara kita udah selamat malam di negara benua Eropa, Jerman, Belanda, dan sekitarnya sudah menjelang pagi hari. Kita bersyukur buat saudara kita di Indonesia Barat sudah dibangunkan dalam keadaan sehat. Renungan pagi kita dengan judul Yesus adalah hartaku. Kita dengar satu pujian, ku pasrahkan. Ku pasrahkan di tangan Tuhan dengan penuh kerendahan. Segala yang menimpa diriku, wujud kasih-Mu di jalanku. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu, Tuhan. Ku jadikan persembahan diri demi selamatku di tangan-Mu. Selamatkah atau untungkah, kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah aku, ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, aku kehadirat-Mu. Kini ku dapat bernyanyi lagi, bulan itu bersinar di hatiku dan abadi. Derita dan kecemasanku ku bawa ke pangkuan-Mu.
jadikan persembahan diri demi selamatku di tanganmu. Selamatkan atau untungkan kehidupankah atau mati, anugerahkah murka-Mu Tuhan, jawablah ya Tuhan. Allah, ampunilah dosaku, aku kehadirat-Mu. Ini ku dapat bernyanyi lagi, hatiku bersinar, hatiku dan abadi. Bulan itu bersinar di hatiku dan abadi. Amin. The mute. Terima kasih Pak Pras atas pujiannya. Baiklah, kita mulai renungan pagi dengan judul Hidupku Bukan Aku Lagi. Yesus adalah hartaku, yang akan dibawakan oleh Pendeta Yos Sudarso. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Aras. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kalau kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu walaupun melalui media Zoom, dan terlebih sebentar Tuhan, kami rindu mendengarkan suara sabda firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan juga urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini pakai suaranya menjadi suara-Mu sendiri. Sehingga firman-Mu benar-benar mengubah hidup kami. Mengubah pola pikir kami, hati kami, dan akhirnya perbuatan kami Tuhan. Semuanya seturut kehendak-Mu. Berkati Tuhan, channel YouTube Cahaya Firman, dan Sema Adonai yang sudah menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu. Terpujilah nama Bapa. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini di Indonesia, malam hari di Amerika, dan dini hari di Eropa. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul Yesus adalah hartaku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang harta, pasti itu bernilai. Ya, pasti bernilai. Berharga. Ya. Nah, ini harus kita maknai secara benar.
Ya, kita harus memaknai secara benar. Apa itu harta? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang, uang dan sebagainya, ya, yang menjadi kekayaan. Jadi harta adalah barang, barang itu bisa menunjuk uang, bisa menunjuk hal yang lain, sesuatu dalam bentuk yang lain, yang menjadi kekayaan. Barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud, tetapi bernilai, ya, tetapi bernilai. Nah, secara ekonomi, harta itu merujuk segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Ya, itu pasti uang, properti, bangunan, gedung mewah, ya, investasi yang dilakukan, lalu barang-barang berharga, perhiasan, berlian dan sebagainya. Itu secara ekonomi. Lalu secara spiritual, harta, kekayaan itu menunjuk sesuatu atau seseorang yang bernilai secara spiritual, secara kerohanian. Ya. Sesuatu atau seseorang yang bernilai. Sedangkan simbolis, secara simbolis, itu melambangkan kekuatan. Ya, karena biasanya orang yang berharta, ya orang yang memiliki kekayaan, pasti memiliki kekuatan. Status sosialnya di mata masyarakat memiliki kekuatan, ya, memiliki pamor, memiliki nilai, dihormati, ya. Jadi secara simbolis melambangkan kekuatan, status sosialnya atau kekuasaan, dia memiliki kekuasaan. Nah, itu dari sudut harta. Nah, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ya, kalau kita bicara tentang menjadikan Tuhan sebagai harta kekayaan kita, itu kita berarti masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, karena harta itu tadi di awal saya sampaikan bahwa bernilai, berharga tinggi. Ya. Jadi kalau kita berkata Tuhan sebagai hartaku, kekayaanku, berarti kita masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dengan kesadaran, dengan ketulusan, kita mau bersekutu dengan Tuhan Yesus dan tentu juga dengan Allah Bapa. Bukan persekutuan yang biasa Bapak Ibu. Tetapi persekutuan yang eksklusif. Karena harta, kekayaan itu bernilai, maka harusnya kita membangun persekutuan yang eksklusif. Atau terjadinya persekutuan yang eksklusif dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa. Nah, kita baca di Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Demikian dibacakan. bunyinya. Ya, silakan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, ini persekutuan yang eksklusif, yang luar biasa, yang
Tuhan inginkan itu terjadi dalam setiap kita yang mengaku orang percaya. Yang mengaku orang percaya harusnya terwujud persekutuan yang eksklusif. Bukan persekutuan yang biasa-biasa saja. Nah, sekarang pertanyaan itu ditujukan kepada setiap kita, termasuk saya, Bapak Ibu. Apakah kita sudah membangun relasi yang eksklusif, hubungan yang eksklusif, persekutuan yang eksklusif kita dengan Tuhan Yesus? Seperti Tuhan Yesus dengan Bapa menjadi satu, kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, di mana aku ada, engkau pun ada, engkau pun berada. Itu menunjukkan satu hubungan yang eksklusif. Persekutuan yang luar biasa, yang tidak sembarangan. Untuk itu kita diciptakan, Bapak Ibu. Untuk itulah kita diciptakan menjadi manusia-manusia yang memiliki persekutuan yang eksklusif. Pribadi lepas pribadi. Ini jangan anggap remeh, Bapak Ibu. Jangan anggap enteng. Jangan anggap sepele. Jangan. Karena orang yang membangun hubungan eksklusif, membangun persekutuan yang eksklusif dengan Tuhan, sejak di bumi ini, maka ini akan terjadi berlangsung sampai selama-lamanya di kekekalan, di sorga. Makanya Bapak Ibu, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di bumi ini. Yaitu kita yang mengaku orang percaya, harusnya mewujudkan persekutuan yang eksklusif ini. Dan bukan hanya di bibir kita saja, bukan hanya di mulut kita saja, bukan hanya di pengakuan saja. Tetapi kita harus menghayati secara mendalam. Menghayati secara mendalam. Ada yang penghayatan secara mendalam yang dibuktikan dengan warna hidup kita berbeda. Warna hidup kita sudah berubah dengan manusia lainnya. Warna hidup kita sudah berubah, Bapak Ibu, saat kita mengaku orang Kristen. Saat kita menjadi orang percaya, apalagi kita yang sedang membangun persekutuan yang eksklusif. Warna hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia. Pasti berbeda. Walaupun tampak luarnya tidak ada bedanya, tetapi tampak dalam kualitas hidup kita sudah berubah. Ya Bapak Ibu, kita menjalani pasti tidak ada perbedaan. Kalau kita mengalami perbedaan, orang-orang akan menganggap kita ini orang asing, orang aneh gitu. Ya, nggak ada Bapak Ibu, sama kita bisa menikmati makan yang enak. Ya, jalan-jalan bisa. Tetapi berulang kali saya sampaikan, kita tidak terpikat dan terikat oleh keindahan dunia ini. Inilah yang berbeda. Warna kita sudah berbeda. Hati kita sudah terikat dan terpikat hanya kepada Tuhan saja. Nah, penghayatan akan pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya harta kekayaan, itu kita wujudkan dengan perubahan cara memandang segala sesuatu yang berbeda dengan orang dunia. Cara pandang kita sudah berbeda, Bapak Ibu. Ya, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa kita ini bukan dari dunia ini. Kewargaan kita di sorga. Dunia ini bukan rumahku.
Rumah kita sesungguhnya adalah di sorga, di langit baru, bumi baru. Kita ini hanya menumpang. Menumpang. Kita orang asing di dunia ini. Kita tamu. Kita hanya bertamu saja di dunia ini. Dan untuk itu, kita mengerjakan sesuatu yang kekal. Selama kita hidup di dunia ini, kita mengerjakan sesuatu yang kekal. Hidup kekal kita. Makanya cara pandang kita berbeda. Bukan seperti orang dunia. Amin ya Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pasti mengalami pergumulan, persoalan, sakit, penyakit gitu ya. Tapi itu jangan sampai membuat kita jauh daripada Tuhan. Apalagi kita undur daripada Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu ya. Kalau kita mau merealisasikan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya harta kita, maka kita harus memacu diri kita, atau dengan kata lain memaksa diri kita untuk memindahkan hati kita ke sorga. Memaksa, memacu diri kita untuk memindahkan hati kita ke sorga, bukan terikat ke dunia ini. Yuk kita baca Matius 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini patut bersyukur Bapak Ibu. Patut bersyukur. Patut bersyukur. Ya. Kalau mungkin kita sekarang ini mengalami persoalan-persoalan, masalah-masalah kehidupan. Ya. Mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit, dan sebagainya. Itu bukan situasi yang menakutkan Bapak Ibu. Itu bukan situasi yang menyakitkan. Itu bukan situasi yang mengerikan. Seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi pengharapan. Tidak Bapak Ibu, tidak demikian. Disinilah kita diajar, dididik, supaya kita tidak melekat kepada dunia ini. Kita diajar oleh Tuhan dengan situasi yang ada, diizinkan dengan situasi yang ada, yang mungkin secara kedagingan itu menyakitkan, menyulitkan, tapi nggak apa-apa Bapak. Kenapa? Karena itu akan berakhir, suatu saat akan berakhir, sementara saja. Semuanya itu diizinkan Tuhan untuk memacu kita, memaksa kita, memindahkan hati kita ke sorga. Memindahkan hati ke sorga. Bapak Ibu, kalau kita tidak menghadapi persoalan demi persoalan, semuanya berjalan dengan baik. Ini saya Bapak Ibu ya. Ada kekhawatiran. Bisa-bisa kita nggak lagi mau memindahkan hati kita ke surga. Tidak lagi kita mau kembali kepada Bapa di surga. Nggak ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Nah justru Bapak Ibu, justru sebaliknya kalau kita memiliki harta materi yang berlimpah, ini akan membuat kita, menggiring kita kepada kebinasaan kekal. Membawa kita
kepada kebinasaan kekal, ke neraka, Bapak Ibu. Kalau kita salah melakukan apa yang dipercaya oleh Tuhan, harta materi dan sebagainya. Kalau salah Bapak Ibu, ini aduh Bapak Ibu. Aduh. Mengerikan Bapak Ibu. Sungguh mengerikan, sungguh mengerikan. Karena ini kebinasaan kekal selama-lamanya. Dan tentu kita tidak mau berada di tempat yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, channel YouTube Cai Firman adalah salah satu sarana, wadah untuk kita bertumbuh dalam kebenaran. Ya, kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan yang memadai, yang benar. Pak, kalau gitu ada yang tidak benar? Ya ada Bapak Ibu. Ada. Ya Alkitab menuliskan. Ada Injil yang lain. Bahkan ada Yesus yang lain yang disampaikan. Ada. Apa itu? Yang tidak menggiring orang percaya, umat Kristen, untuk memindahkan hatinya ke surga. Itu saja Bapak Ibu. Kalau setiap firman yang disampaikan oleh pembicara, oleh gembala, oleh hamba Tuhan, di mana isi khotbahnya tidak memindahkan atau membawa jemaat, membawa umat untuk memindahkan hatinya ke surga, untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin melekat kepada Tuhan, maka kalau boleh saya menyampaikan, itu bukan firman Tuhan yang benar. Itu bukan firman Tuhan yang benar. Itu bukan Injil yang benar. Itu bukan berita kabar baik, bukan kabar baik keselamatan. Yang dimana seharusnya membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun dan siapapun di dunia ini. Sehingga kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya harta kita. Dan untuk itu Bapak Ibu memang harus kita miliki keberanian. Keberanian yang tinggi. Untuk mempercayai keberadaan Tuhan. Apa ini maksudnya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi atau kita mengalami satu peristiwa yang menyakitkan, persoalan yang belum kunjung ada titik terangnya, kita masih berada di lembah duka. Sekian lama, ya, kita mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih mau memberi pertolongan? Apakah Tuhan masih mau menunjukkan, melimpahkan kasih-Nya kepadaku yang sekarang ini dalam kondisi sulit? Dalam situasi yang amat-amat sulit. Di manakah Tuhan? Katanya Tuhan ada. Kok aku mendengar orang mengalami kesulitan lalu segera ditolong oleh Tuhan. Tuhan melakukan mukjizatnya. Kok saya sendiri belum, sekian tahun saya menjerit kepada Tuhan tapi belum ada kunjung pertolongan dari Tuhan. Kemurahan Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan. Itu menjadi satu hal di mana kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Apakah kita masih mempercayai
keberadaan Tuhan saat belum kunjung adanya pertolongan daripada Tuhan. Tidak gampang kan, bukan? Tidak gampang kan Bapak Ibu? Tidak gampang. Enggak gampang. Tapi disitulah Bapak Ibu. Tapi disitulah iman kita diuji. Percaya kita diuji. Ya. Jadi saya teringat akan 3 tokoh di Perjanjian Lama. Yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menghadapi kondisi yang sulit. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Tatkala mereka diperhadapkan, apakah mereka harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau mereka menyembah, mereka selamat. Tidak masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi kalau mereka menolak melawan perintah raja, maka mereka akan dilemparkan masuk ke dalam perapian yang menyala 7 kali panasnya. Kita tahu bersama, imannya Sadrak, Mesak, Abednego tidak tergoyahkan. Mereka memilih melawan perintah raja demi iman mereka, demi setianya mereka kepada Allah. Iman yang kokoh Bapak Ibu. Sekalipun taruhannya nyawa, mereka memilih Tuhan daripada mengikuti perintah Raja Nebukadnezar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya benar-benar menghayati, ya, menghayati bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya harta, dan untuk itu kita diizinkan untuk mengalami situasi kondisi yang menyakitkan. Tidak masalah Bapak Ibu, saya sekali lagi katakan tidak masalah. Kenapa? Karena situasi yang dialaminya itu situasi yang menyulitkan, membuat ia susah, membuat ia menderita. Itu membuktikan bahwa dunia ini mengecewakan. Jadi situasi sulit yang kita hadapi, itu justru membuktikan bahwa dunia ini mengecewakan. Dan kesulitan, masalah-masalah hidup kita, sakit penyakit kita dan sebagainya, itu ada batasnya. Ada batasnya. Dan panas sementara. Dan semuanya itu Bapak Ibu menggiring kita, membawa kita untuk semakin mengokohkan iman kita bahwa Tuhan adalah harta abadi kita. Ada amin ya Bapak Ibu. Amen. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Wow Bapak Ibu. Orang yang tahan uji, yang imannya kokoh, tidak tergeser sekecil apapun, yang tidak bergeser, yang tidak bergeser sekecil apapun, tetap kokoh Bapak Ibu. Orang yang seperti ini akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mengasihinya. Ini Bapak Ibu. Ini yang harus memacu kita, memaksa kita untuk memilih Tuhan dan kerajaan. Menjadikan Tuhan harta abadi kita, menjadikan Tuhan satu-satunya kekayaan kita. Tidak ada lagi yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita sukacita. Tidak ada lagi kecuali
hanya Tuhan Yesus saja. Lalu Bapak Ibu ada pertanyaan. Pak, orang kaya suka masuk surga? Kan ada Alkitab di Matius ya Bapak Ibu. Orang kaya itu bukan tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Orang kaya bukan tidak bisa masuk surga. Sukar itu belum tentu tidak bisa. Tapi orang kaya yang mana dulu? Nah, kalau orang kaya yang tidak rela masuk dalam kesulitan-kesulitan hidup yang secara ekstrim diizinkan oleh Tuhan, nah mereka sukar Bapak Ibu. Sulit masuk surga. Kenapa? Mereka sudah maknyus menikmati fasilitas-fasilitas dunia ini. Mereka sudah bahagia dengan apa yang mereka miliki. Kekayaan materi, fasilitas-fasilitas yang ada. Wah, sudah maknyus Bapak Ibu. Hati mereka sudah terpikat, melekat kepada dunia ini. Jadi kalau orang kaya tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang ekstrim, saya tulis di sini ya, ekstrim. Nggak akan berubah Bapak Ibu. Nggak akan berubah. Kalau kesulitan-kesulitan biasa saja ya, mereka anggap angin lalu. Dengan kekayaan mereka, mereka bisa mengatasi semua itu. Bahkan saya tulis ini, mereka justru menciptakan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan dunia ini. Dengan kekayaan mereka yang berlimpah ruah itu, mereka memiliki kesempatan. Bahkan menciptakan kesempatan untuk menikmati bahagianya dunia ini. Mereka bisa lakukan apapun dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, dengan uang mereka. Nah, tapi orang seperti ini, Bapak Ibu, sulit. Sulit untuk masuk surga, sulit. Kecuali apa? Kecuali mereka bertobat untuk mengasihi Tuhan secara ekstrim juga. Secara ekstrim nggak bisa, nggak ekstrim Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah terikat kepada harta materi mereka. Ya kan? Harus ekstrim. Dihajar, masuk dalam didikan Tuhan yang luar biasa, di mana mereka untuk mengasihi Tuhan, di mana mereka untuk memindahkan hati mereka yang sudah melekat pada dunia ini. Mereka berjuang untuk memindahkan hati mereka bukan pada dunia ini, tapi kepada Tuhan. Maka yang Bapak Ibu, ya, kita sebagai orang percaya yang memilih menjadikan Tuhan satu-satunya harta kita, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita Bapak Ibu yang memilih menjadikan Tuhan sebagai harta kita satu-satunya adalah orang yang berbahagia. Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan menjadi aset real yang sangat nyata yang kita miliki. Maka kita tidak lagi mempersoalkan perkara-perkara jasmani. Tidak lagi mempersoalkan makan, minum, dan segala apa yang ada di dunia ini. Tidak lagi mempersoalkan itu Bapak Ibu. Kalau kita masih mempersoalkan hal-hal dunia ini, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan menjadi anak-anaknya. Ya. Pak, kalau kita tidak mempersoalkan kehidupan kita di dunia ini, kita menjadi apatis dong Pak. Wah, kita memiliki mental kere ini, tidak bertanggung jawab. Wah, salah Bapak Ibu, salah besar. Salah besar. Justru dengan kita menjadikan Tuhan satu-satunya harta abadi kita, maka kita lebih bergairah, lebih bersemangat. Untuk apa? Untuk menuntaskan panggilan yang diminta Allah kepada setiap kita.
Panggilan apa? Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Kita harus tuntaskan panggilan itu, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga, maka kita harus, di awal tadi saya sampaikan, membangun persekutuan yang eksklusif, hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Sehingga kita dapat memanggil Allah kita sebagai Bapa. Ya Abba, ya Bapa. Sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu, dan dengan demikian kita orang percaya, hidup kita bukan dari roti saja. Artinya Bapak Ibu, bukan kita tidak memerlukan roti. Bukan dari roti saja. Bukan dari makanan-makanan jasmani saja. Tapi hidup dari firman Allah. Hidup dari firman Allah. Di mana orang yang seperti ini, yang hidupnya dari firman Allah, adalah orang yang dinantikan Tuhan. Dan Allah rindu untuk bertemu dengan orang-orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah. Kita baca di Matius 4 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Bukan dari roti saja, bukan kita tidak memerlukan roti, Bapak Ibu. Kita perlu itu untuk kebutuhan biologis kita. Tetapi hidup kita dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup dari firman Allah. Karena itulah yang membawa kita menjadi orang yang ditunggu, dinantikan Tuhan. Allah rindu bertemu dengan kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa kan Bapak Ibu. Ya, sambil kita menjalankan aktivitas kita, apapun profesi kita tidak lagi memerkarakan perkara-perkara jasmani. Kita tidak lagi memfokuskan perkara-perkara jasmani. Tapi kita mau hidup dari setiap firman Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita mau hidup di firman Allah itu. Dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga kita menjadikan Tuhan Yesus harta abadi kita. Oke. Slide berikutnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berjuang. Mari kita terus memacu diri kita menjadi orang-orang yang dinantikan Tuhan. Orang yang ditunggu oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu kalau kita menjadi orang yang dinantikan Tuhan, ditunggu oleh Tuhan? Kita menjadi orang yang berharga. Termasuk orang yang dihormati, dihargai oleh Tuhan. Tapi orang yang seperti ini adalah orang yang sudah terikat, mengikatkan dirinya, mengikatkan hatinya pada Tuhan, sehingga menjadi satu roh dengan Tuhan. Kita baca untuk ayat yang terakhir pada kesempatan kali ini. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu mau menjadi satu roh dengan Tuhan, yuk ikatkan hati kita pada Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini adalah orang yang dinantikan Tuhan, dirindukan Tuhan, ditunggu oleh Tuhan dan Bapa kita di surga. Mari terus berjuang Bapak Ibu. Hiduplah
selalu bersama dengan Tuhan dalam persekutuan yang eksklusif, dan kita menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Haleluya, haleluya. Mau ya Bapak Ibu menjadi milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Yuk kita berjuang. Memindahkan hati kita ke surga. Jangan mencintai dunia. Kita mengasihi Tuhan. Membangun persekutuan yang eksklusif dengan Tuhan. Dan kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pak Yosudarman. Aduh, saudara, berapa kita yang hadir di sana. Tuhan mengajar kita perspektif lain tentang harta yang pada akhirnya Yesus Kristus. Saudara, ada beberapa poin yang saya ingatkan kembali ya. Saya tertarik sekali waktu Yohanes 17 itu. Itu maksudnya itu udah masuk Tuhan Yesus. Kita membuat suatu persekutuan eksklusif. Dan apa dibilang? Setiap bukan hanya muridnya, orang yang memberitakan bahwa pendeta atau apapun sama haknya jadi satu kerajaan dengan Bapa di surga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ingat saudara, mamon. Bukan itu tujuan kita. Seperti Paulus, Tuhan harus mengasihkan duri katanya. Supaya apa? Supaya kita bergantung pada Tuhan. Saudara, sebelum kita turun doa, saya kasih kesaksian. Ini firman Tuhan ini betul sangat menguatkan saya. Kamu tahu, saya ini dalam satu kedukaan ya. Mengapa saya bilangnya? Harta saya banyak berapa? 4M ditipu oleh saudara saya. Ngeri loh saudara. Lalu apalagi? Keponakanmu pengacara dengan segala hak-hak pengacara itu saya bilang. Padahal tahu saudara, kawinnya berapa puluh juta harus kasih sama dia. Bapaknya saya tolong tiap tahun untuk bapaknya dimuliakan sebagai hamba Tuhan. Kasih persembahan bangun gereja untuk mereka. Tiba anaknya datang, saya bilang ini anak kurang ajar. Dengan segala profesinya harus saya bayar karena gini. Tetapi itu semua saya bilang inilah. Tuhan harus membentuk saya. Saya harus head to head dengan Tuhan. Meninggalkan, lupakan itu. Sangat berat saudara, 4 tahun. Tuhan hanya 1,5 M yang saya perjuangkan, tolonglah saya. Saya tidak tergantung lagi pengacara sana. Saya rindu untuk membangun satu gereja yang terakhir. Karena udah berapa gereja saya bangun. 4 M itu sudah bisa saya bangun gereja Tuhan, tapi udahlah. Itulah yang harus Tuhan bentuk buat saya. Mungkin buat saudara juga ada hal-hal yang dibuat Tuhan. Mungkin jabatan saudara berkurang ataupun pendapat, tapi itu semua supaya kita semakin teguh bahwa harta sesungguh kita adalah Yesus Kristus. Tidak akan mungkin saudara, mamon itu membuat kita pasti lupa. Tidak akan seperti teologi kemakmuran, saya nggak percaya. Tidak akan bisa bersatu mamon dalam kerjaan Tuhan. Itu akan mengikat kita, akan membuat kita jauh dari Tuhan. Baiklah kita dengan satu pujian, hidupku bukan aku lagi. Kami persilakan. Mari sudah bernyanyi ya. Hayati kata-katanya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Amin Tuhan. Kapan dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Karena Yesus yang hidup
di dalam aku. Ini hidup yang sekarang aku hidup di dalam hidupku ini. Amin Tuhan. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Benar, saudara. Dulu bersusah cari bahagia, dunia berjanji memberi, namun semua hanyalah tinggal janji. Ini dapat dalam firman-Nya jalan rahasia ke surga, tempat bahagia kekal selamanya. Diriku hidup yang sekarang, aku hidup di dalam hidupku ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan dirinya karena yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena Aku. Amin. Amin. Saudara. Ingatlah bahwa kita yang hidup sekarang bukan lagi diri kita, tetapi Yesus di dalam diri kita. Seperti kata firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami kembali firman-Mu Tuhan. Bahwa harta kami yang sesungguhnya, mutiara yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah mengatakan, kami adalah miliknya. Kami masuk dalam kerjanya. Kami harus bersekutu dengan. Tolong kami anak-Mu yang di sini Tuhan. Mata kami masih tertuju pada hal mamon. Kami masih terikat kuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lepaskan segala mamon-mamon yang membawa kami susah, terbebani dalam hidup kami. Itu adalah tipuan dunia.
tipuan iblis. Kami kumpulkan harta kami dengan dalih. Itu hikmat diberi Tuhan. Tapi itu adalah tipuan. Pada akhirnya kami diperbudak oleh mamon itu. Bapa di surga, Engkau beri pengertian kami mendalam tentang firman-Mu. Karena Engkau tidak suka mamon itu. Karena itu membawa kami jauh dari Engkau, Tuhan. Engkau rindu kami terus dengan satu roh dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih atas pengertian firman-Mu nih, Tuhan, buat kami semua. Oh, Bapa di surga. Seberapa kami yang ada hadir di sini, jangan Kau biarkan terlewatkan, tidak mengerti, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan satu dengan lain. Satu roh dalam Yesus Kristus yang selalu memberi penghiburan kekuatan buat kami. Hidup dalam firman-Mu, Tuhan. Itulah harta yang berusaha dicuri iblis dari kami. Kami ingin lepaskan itu dengan segala trik-trik duniawi. Oh Tuhan, Engkau ingatkan kembali kami, Tuhan. Bersandar terhadap Engkau, Tuhan. Terima kasih pengorbanan anak domba Allah yang kudus. Biarlah kami mengerti, Tuhan, pengorbanan yang terbesar, domba yang suci, nyawa, sudah menebus kami untuk menjadi hidup yang baru, bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ini harta yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia itu. Bukakan mata rohani kami, Bapa. Jelikkan kami untuk melihat itu, Tuhan. Melihat itu semua. Supaya kami kuat mempertahankan itu. Bersekutu dengan Engkau. Menuruti firman-Mu setiap saat. Terima kasih, Bapa di surga. Buat hamba-Mu Pendeta Yosudarman kami serahkan. Di masa tuanya Engkau pakai terus, Tuhan. Oh, Engkau beri karunia roh terus dalam setiap pelayanannya, Tuhan. Segala kebutuhan hidupnya Engkau penuhi. Engkau lebih tahu, Engkau lebih mengerti apa yang terjadi dalam kehidupannya, Bapa. Kami serahkan pada tangan Tuhan. Biarlah dia memberkati dengan segala firman, rahasia firman-Mu. Baik satu kata yang bisa bermakna dan kami ketahui buat orang-orang yang mendengarnya, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dalam pencobaan. Kami tahu belum seperti duri yang dialami oleh Paulus. Tetapi karena kasih karunia-Mu Engkau beri itu buat kami. Supaya kami mengerti, selalu terikat terhadap Engkau, Tuhan. Kuatkanlah mereka saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saudara. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Rahasia-rahasianya, oh Tuhan. Saudara, acara renungan pagi di Jum Semadone tetap kita lakukan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam yang sama 5.30 waktu Indonesia Barat. Setiap hari Minggu malam ada kebaktian ya. Dan jangan lupa setiap malam ada pendalaman firman Tuhan dari hamba-hamba yang sudah berpengalaman. Dia tinggal memberi mutiara-mutiara. Waduh, jangan lupa. Beri waktu ya. Baiklah. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan hambanya untuk memberikan doa berkat. Terima kasih Pak Ras. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan sabda-Mu dan kami sudah mendengarkannya Bapak. Biarlah setiap firman-Mu menjadi rema bagi kami. Berkati juga Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di Sema Adonai Cahaya Firman, channel YouTube Cahaya Firman Tuhan. Mulai dari Bu Heni, Pak Aras, Pak Sam, Pak Pran, Pak Agus dan sebagainya yang mungkin hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu. Mereka ini yang sudah meluangkan waktu, menyediakan waktu mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap apapun yang mereka gumuli Tuhan, biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka
memulihkan kehidupan mereka, khususnya kerohanian mereka semakin melekat dan terpikat hanya pada Tuhan saja. Dan kami semua Tuhan, pasti kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kalaupun kami masih menghadapi masalah pencobaan dan apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di mananya kami semakin kuat. Kami menaruh pengharapan kami yang kuat hanya kepadamu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah Tuhan. Sebelum kami berpisah, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami semua. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Guru Agung kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, memelihara hidup kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, dan satu kali kelak kita dikumpulkan bersama di langit baru bumi yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Acara renungan pagi di Jum Semadone kita akhiri. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan beserta kita. Amin.